teman-teman, perkenalkan saya Sutiani dengan stambuk A1L1200064 dari jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis adalah proses penyusunan zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa yang lebih kompleks yang memerlukan cahaya matahari. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Praktek fotosintesis, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tanah, yang kedua pupuk, yang saya gunakan yaitu pupuk kandang, yang ketiga kacang hijau, dan yang keempat adalah polybag. Prosedur kerja fotosintesis yaitu yang pertama, kita campurkan tanah dan pupuk sampai merata. Kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan tanah ke dalam polybag. Kita isi sampai 6 polybag. Setelah tanah terisi dalam 6 polybag, kita masukkan kacang hijau ke dalam 6 polybag tersebut. Dari 6 polybag tersebut, 3 polybag kita letakkan di tempat yang terpapar sinar matahari dan 3 polybag kita letakkan di tempat gelap. Tanaman tersebut diamati dan disiram pagi dan sore agar tidak kekeringan. Setelah kecamba berdaun 3 susun, maka kita melakukan pengamatan, dan hasil pengamatannya yaitu tanaman yang terkena paparan sinar matahari pertumbuhannya sangat lambat, di mana daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Hal ini dipengaruhi karena cahaya dapat memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Sedangkan tanaman yang berada di tempat gelap, pertumbuhannya sangat cepat tinggi. Daunnya berwarna pucat, batangnya tidak kokoh.
Setelah kecambah sudah berdaun 5 susun atau 2 minggu, kita beri perlakuan dengan melakban kedua sisi daun pada setiap polybag. Dan hasil pengamatannya setelah 1 minggu, yaitu daun yang dilakban mengalami perubahan warna menjadi pucat karena tidak terkena cahaya matahari, di mana tidak bisa memperoleh zat klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya yaitu respirasi. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu respirasi. Respirasi adalah proses oksidasi senyawa organik yang terjadi di dalam sel yang dapat dilakukan baik secara aerob maupun anaerob. Dalam proses aerob, respirasi memerlukan oksigen dan membebaskan karbon dioksida serta energi. Dan respirasi kita masih menggunakan bahan yang sama, yaitu kacang hijau. Tapi media tanamnya berupa kapas dan botol aqua yang telah dibelah dan diambil bagian bawahnya. Tempat tanamnya yaitu siapkan 3 botol aqua yang telah dipotong dan ambil bagian bawahnya. Dan setelah itu kita ambil 20 biji kacang hijau, kemudian timbang. Setelah itu rendam selama 6 jam. Setelah direndam, tempatkan biji kacang hijau di tisu agar menghilangkan air pada permukaan biji. Nah, kemudian kita memilih 9 biji yang terbaik dan besarnya sama, lalu tempatkan pada media kapas. Setiap tempat diberi 3 kacang hijau dan kemudian tutup menggunakan kain gelap. Nah, untuk hasil pengamatannya, yuk simak video selanjutnya. Dari hasil pengamatan praktikum respirasi dapat disimpulkan mengapa tanaman kacang hijau bisa tumbuh pada media kapas. Nah, alasannya yaitu karena pada media kapas dapat menjaga kelembapan yang lebih baik dan lebih lama dibandingkan dengan media tanah, sehingga kacang hijau yang tumbuh pada media kapas lebih cepat tumbuh daripada kacang hijau yang berada di media tanah. Selain itu, tekstur kapas sangat cocok bagi tanaman kacang hijau yang masih muda dan lemah, sehingga akar kacang hijau yang masih muda tersebut mudah berkembang dan menyesuaikan pada wadah yang ditempatinya. Namun, kapas tidak mengandung unsur-unsur hara yang dapat mendukung tanaman agar hidup dalam jangka waktu yang lebih lama. Itulah teman-teman video tentang praktikum fotosintesis dan respirasi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.